Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Saya doakan semoga semua yang mengikuti acara ini selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang, berkah oleh Yang Maha Pencipta. Amin. Sekarang kita ada 51 partisipan ini. Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Kencana Sulu Hikmah. Saya Kencana berasal dari Bapeda DIY dan hari ini saya ditunjuk sebagai apa, Pak Agus Salim, moderator nggih? Master of Training, Mbak. Oh, Master of Training. Master of Training nggih pada acara pagi hari ini. Nggih, sesuai jadwal telah bergabung dengan kita di sini Bapak Kepala PN PPPI, Bapak Idewa Gede Sugihamreta. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Kencana. Sehat nggih, Bapak? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Meskipun sedang hujan ya di Jakarta. Iya. Kemudian ada juga Bapak Direktur SPMI, Bapak Heri Suhermanto. Assalamualaikum Bapak Heri, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat nggih Pak. Amin, sama-sama. Ini juga di Jakarta nggih Pak? Nggih, Jakarta, hujan. Nggih, kemudian ada pula telah bergabung dengan kita Bapak Agus Salim selaku Ketua Pusat Pengembangan Kompetensi nggih. Ketua Pusat Pengembangan Kompetensi Perencana PN PPPI. Assalamualaikum Pak Agus Salim. Kalau ini lokal dari Jogja ya, ini ya dekat. Produk lokal. Kalau Pak Gede dan Pak Heri kan terlokal kalau di kalau di telepon. Siap. Kalau Pak Muji nggih nanti sebentar lagi juga akan menyusul kita ke sini. Kemudian saya selaku peserta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Idewa Gede, kemudian mewakili peserta guys kepada Pak Idewa Gede Sugihamreta, kemudian Pak Heri dan juga Bapak Agus Salim karena telah menyelenggarakan acara ini. Nggih. Kita juga akan menyapa beberapa peserta nggih yang kita hormati nggih. Ini ada 54, sekarang sudah nambah. Ada dari Lampung Ibu Dewi. Tapi ini belum kelihatan ininya ya, videonya ya. Kemudian juga ada dari mana nih? Dari Batang, Bapak Ahmad Fandi. Selamat pagi Pak Ahmad Fandi. Kemudian ada Ibu Elmawati. Kalau Ibu Elmawati dari mana ini? Oh, belum terdengar. Dari Sumatera Barat, Bu. Wah, dari Sumatera Barat. Padang gitu. Iya. Ini. Baik, kita sekarang sudah ada 56 peserta. Nggih, pagi ini kita akan belajar menyusun RPJMD nggih. Materi yang sangat penting karena nanti 2024 ada pilkada serentak. Yaitu sepertinya ada 34 provinsi dan 514 kabupaten kota yang akan mengikuti pilkada serentak. Jadi sejumlah itulah yang pada tahun 2024 dan juga awal tahun 2025 akan sibuk menyusun RPJMD. Betul. Pak Mujinya belum bergabung ya Pak Agus? Apa Mbak, kita mulai aja. Karena kan nanti Pak Muji jam 9 sebetulnya. Oh, nggih. Oke, kita cepat saja mulai nggih. Untuk memulai training kita pagi ini demi keberkahannya, kita mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nggih, berdoa selesai. Selanjutnya akan kita simak bersama laporan dari Ketua Pusat Pengembangan Kompetensi Perencana PN PPPI yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Salim. Kepada Pak Agus kami silakan. Terima kasih Pak Kencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sehat yang
saya hormati Pak Ketua Umum BNPPPI Pak Idewa Gede Sugiharto, yang kami hormati Pak Eri Sirmanto selaku Direktur SPMI, dan beliau ini juga Ketua Umum pertama ya, Asosiasi Perencanaan Pembangunan Indonesia. Sangat sangat senang sekali ya bisa kolaborasi terus ya Pak. Alhamdulillah. Terus Makasih, Pak. kemudian, iya Pak. Terus kemudian yang saya hormati juga yang baru bergabung ini Pak Muji Purnomo yang hari ini akan menjadi trainer pada sesi kita. Beliau ini juga perencana ahli utama di Bapeda Provinsi Jawa Tengah dan juga bergabung di kepengurusan PNPPPI di bawah Pak Gede. Pak Muji, apa kabar? Sehat Pak Muji? Dan yang Pak. Oke, kemudian yang saya hormati juga Mbak Kencana, terima kasih Mbak sudah meluangkan waktu keluarganya gitu untuk untuk kita dalam satu sesi Zoom untuk berbagi dengan teman-teman perencana seluruh Indonesia. Oke, kemudian semua peserta Bapak Ibu semua, baik perencana maupun non perencana yang juga ikut bergabung pada acara sesi di pagi hari ini. Singkat saja laporan saya menyampaikan dua hal. Yang pertama terkait dengan training, di samping training yang kami siapkan dengan SPMI ini di bawah Pak Eri Sirmanto yang kita sudah lakukan puluhan kali ya, barangkali ya, belasan kali atau bahkan mungkin lebih dari 20 sekarang ya, saya malah sampai lupa gitu. Setiap Sabtu gitu ya, yang ini sifatnya reguler Zoom gitu, tapi juga kita ada training yang sifatnya offline, lebih intensif, eksekutif dan lebih output based gitu, sehingga peserta ketika keluar dari training itu sudah membawa satu output, entah dokumen, entah apa gitu, entah skill gitu ya, skill yang memang dibutuhkan terkait dengan topik training itu gitu. Nah, ini pada tahun 2022 lalu kita sudah menyelenggarakan sekali gitu ya, dan sekarang kita juga hampir launching. Ini mohon Pak Gede sedikit saya infokan ya Pak, sebelum di launching secara resmi gitu, kita coba range gitu waktu yang kira-kira bisa, dan kita ada tiga apa ya istilahnya, kita merencanakan tiga gitu ya, merencanakan 3 kali gitu ya, 3 kali training gitu, tiga gelombang. katakanlah gitu ya, di akhir Februari Maret ini yang pertama gitu, yang keduanya di bulan Mei. Mei ini juga agak akhir juga gitu ya, karena kan April sebetulnya tadinya, tapi kan kita tahu sendiri bahwa ada event puasa Ramadan sama hari raya gitu, yang tentu saja mungkin dengan pertimbangan satu dan lain hal kita setelah itu saja gitu ya. Mungkin ada mungkin kita rasa nanti tidak kurang maksimal gitu kan, menyelenggarakan acara training offline yang harus mikir, harus kerja gitu di bulan Ramadan gitu, sehingga kita yang kedua ini di bulan Mei. Kemudian yang ketiga ini Juni gitu ya. Ini yang sudah kita siapkan. Nanti mungkin sebentar lagi akan di launching secara resmi oleh Pak Ketua Umum. Kemudian untuk tema-temanya memang topik-topik itu ada beberapa gitu. Jadi kita tawarkan kira-kira yang memang dibutuhkan gitu. Di antaranya ada perencanaan konsep dan teknik perencanaan bangunan untuk persyaratan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan dari JFP Muda ke Madya gitu ya. Itu yang sejauh ini kami tangkap bahwa memang peserta UKOM itu masih banyak yang tidak lulus gitu ya. Nah, ini perlu mungkin prepare gitu ya, persiapan gitu ya. Sehingga mungkin ketika baik tertulis maupun interviewnya bisa mudah dan dilancarkan gitu. Kemudian yang kedua, pembangunan aplikasi internal untuk monitoring dan evaluasi hasil perencanaan bangunan. Itu juga kita tawarkan karena di antara peserta yang dulu ikut Zoom terutama itu juga membutuhkan bimbingan secara lebih intensif gitu untuk karena membutuhkan aplikasi gitu ya, aplikasi internal untuk memudahkan pekerjaan terutama monitoring dan evaluasi gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, penyusunan policy paper dan publikasi ilmiah. Ini sebagaimana kita tahu bahwa ini merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh perencana, dan itu dibuktikan bahwa untuk naik jenjang ke madya dan utama itu salah satu syaratnya juga harus sudah publikasi gitu. Walaupun di skala yang berbeda, kalau yang di madya itu cukup publikasi di jurnal instansi, kalau yang
Madya ke Utama itu yang levelnya nasional gitu. Nah, ini juga perlu prepare gitu. Bahkan prepare-nya ini sebelum UKOM, karena UKOM juga ketika kita mengikuti uji kompetensi, syaratnya juga harus punya publikasi kan gitu ya. Sehingga ini malah justru jauh hari harus kita siapkan. Kemudian yang keempat itu penyusunan RPD provinsi, kabupaten dan kota. Nah, ini penyusunan rencana pembangunan daerah ini 2023 ini juga masih banyak daerah yang sedang menyusun gitu ya, sehingga kita anggap bahwa kita perlu ini gitu. Kemudian yang kelima itu workshop tim menilai dan sekretariat tim menilai ini merupakan, walaupun ya kita tahu regulasi baru ini mungkin sudah tidak pakai dupak lagi gitu ya nantinya, cukup pakai konversi dari hasil SKP. SKP itu nilainya kualitatif, nanti pimpinan akan menilai sangat baik, cukup, kurang gitu ya. Nah, itu yang kemudian dikonversi jadi kuantitatif gitu, dikuantifikasi gitu. Sehingga mungkin kita tidak perlu dupak lagi. Cuman sekarang ini itu masih transisi dan masih terakhir penilaian dupak. Nah, saat ini tim menilai itu sekaligus juga karena adanya penyederhanaan jabatan itu banyak sekali perencanaan yang masuk, sehingga banyak sekali tim menilai baru juga gitu ya. Tim menilai baru yang dibentuk gitu ya, karena untuk mengakomodasi banyaknya perencana yang menilaikan. Nah, tim penilai terutama yang baru ini juga kita antisipasi ya, barangkali butuh bimbingan untuk menilaikan kan gitu ya. Jadi mulai dari sekretariat tim menilai itu bagaimana memverifikasi kelengkapan berkas sampai nanti terbitnya draft SKPAK kan gitu ya. Itu merupakan prosedur-prosedur yang perlu kita antisipasi gitu ya, biar memudahkan tim menilai dan sekretariat tim menilai. Nah, di sini workshop ini nanti orientasinya di situ gitu. Di samping juga mungkin penyusunan RPJPD, RPJMD ini juga perlu kita antisipasi juga nanti, tapi kita lihat nanti mungkin untuk gelombang 2 dan 3-nya ya, belum di gelombang 1-nya. Nah, kemudian poin yang kedua ini yang perlu kami sampaikan adalah ada beberapa masukan gitu terkait dengan penyusunan SKP gitu ya. Nah, ini juga jadi perhatian kita bersama bahwa adanya Permenpan 6 2022 ini SKP-nya baru, kemudian juga dengan SKP yang baru ini tadi kami sampaikan bahwa penilaiannya kualitatif itu. Terus dampaknya seperti apa pada perencana itu memang masih dalam proses gitu ya, masih dalam masa transisi gitu. Barangkali nanti akan ada juknis yang terbit gitu. Cuman penyusunan SKP-nya sendiri masih jadi PR besar ya, karena itu ada yang mungkin yang awal sekali yang akan jadi challenge bersama itu bagi peran hasil itu, walaupun kesannya wah cuman bagi tugas itu, tapi pada dalam implementasinya mungkin challenging karena ini butuh satu unit kerja atau satu instansi gitu kan, karena ini nanti akan dibagi habis di situ gitu. Nah, ini ada kebutuhan seperti itu beberapa gitu, kami coba tangkap, tapi mungkin masih dalam proses istilahnya proses mengkonsep gitu ya, merumuskan gitu ya, bagaimana sebaiknya gitu. Apakah ini nanti cukup di training reguler atau training yang sifatnya lebih intensif gitu, atau dua-duanya gitu. Tapi tentu saja kalau dua-duanya nanti area yang akan tersentuh akan beda kan gitu ya. Kalau training reguler tentu saja ini lebih akan ke sifatnya sharing, kemudian mungkin misalkan ada simulasi, hanya simulasi secara sporadis atau secara umum. Tapi kalau intensif, nah ini juga kita perlu merumuskan karena ini ada peran bagi hasil, perlukah misalkan tim gitu kan, dalam tim gitu. Ini masih mohon izin nanti ya sekalian ini menjawab dari beberapa masukan itu. Kita coba untuk untuk merumuskan lebih lanjut itu. Nah, yang reguler ini yang misalkan nanti kita bisa eksekusi yang reguler, insya Allah dalam waktu dekat juga bisa kita rencanakan dia. Tapi yang untuk intensif itu tentu saja kita perlu menunggu kalau ada juknis kan gitu. Karena ketika kita nyusun SKP itu juga sekalian ngantisipasi nanti dampaknya apa di perencanaan kan gitu ya. Ketika di akhir tahun perlu menilaikan kan gitu ya. Misalkan di regulasi itu juga tercantum yang di Permenpan 1 2023 itu juga tercantum ada semacam tim penilai SKP itu sendiri kan gitu ya. Jadi tidak hanya misalkan SKP itu hasilnya kemudian dipimpin langsung pimpinan gitu. Itu kemudian yang dikhawatirkan nanti subjektif, tapi tetap ada tim yang memberi pertimbangan untuk menilai. Nah, ini juga mungkin kita menunggu operasionalnya seperti apa, teknisnya seperti apa. Nah, mungkin harapan kita di Juknis nanti ketika itu hadir, nanti kemudian bisa kita gabungkan, merumuskan bagaimana menyusun SKP untuk perencana. Itu mungkin yang ada saat ini yang coba kami istilahnya kami olah lebih lanjut itu. Itu saja laporan dari kami.
berusaha untuk menyelipkan gitu, ada sesi kesempatan untuk menyelipkan apa yang sedang kami proses itu, seperti itu. Semoga training hari ini lancar gitu, Pak Muji ya sudah siap, sudah ready to fight. Pak Muji. Terima kasih sekali lagi Pak Muji sudah meluangkan waktunya. Demikian dari kami, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih Mbak Kencana atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Agus sudah menyampaikan. Pak Agus tadi sudah menyampaikan bahwa PPPI ada 2 jenis pelatihan, yaitu online seperti yang saat ini kita laksanakan, itu sifatnya lebih ke sharing, dan kalau ada simulasi mungkin simulasi yang bersifat sporadis. Sedangkan kalau selain itu kita juga punya pelatihan offline ya Pak ya, offline yang lebih intensif, di mana setelah pelatihan offline ini peserta akan memiliki skill dan juga ada output yang dihasilkan dari pelatihan. Apa itu berbayar Pak kalau pelatihan offline? Ya tentu saja nanti kita arrange-nya kan di satu tempat, di hotel atau di mana gitu, kemudian juga butuh akomodasi sehingga kita konekkan dengan anggaran di instansi masing-masing Pak nanti. Sebisa mungkin gitu ya. Belum di-unmute Mbak Kencana. Baik, matur nuwun Pak Agus, sudah disampaikan mengenai 2 jenis pelatihan yang sudah akan diselenggarakan oleh PPPI. Nah, nanti kita tunggu informasi lebih lanjut dari Pak Agus di grup-grup PPPI yang ada. Selanjutnya kita ada Bapak Heri Suhermanto. Bapak Heri Suhermanto ini adalah Direktur SPMI yang menyelenggarakan pelatihan pada pagi hari ini. Kepada Bapak Heri kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh PPPI kepada SPMI, yang dalam hal ini kami beserta tim telah bersama mencoba untuk tetap bisa memfasilitasi pelaksanaan apa yang menjadi agenda kerja dari PPPI. Pada kesempatan hari ini, nanti insya Allah Pak Muji akan menjelaskan kepada kita bagaimana penyusunan RPJMD, dan itu tentunya mudah-mudahan tidak hanya dalam skala provinsi, tetapi juga barangkali nanti sampai ke skala kabupaten kota. Nah, untuk itu barangkali yang perlu dipikirkan adalah kerangka umumnya. Nah, disinilah tantangan buat kita untuk bisa melihat bagaimana kita bisa memprediksi, melakukan proyeksi setidaknya 5 tahun. Nah, keakuratannya relatif, tentunya nanti akan tergantung dari sistem pendataan yang disiapkan oleh masing-masing unit kerja, dan nanti juga bagaimana kita bisa menyiapkan skenario pembangunan yang sifat-sifatnya apakah akan bersifat moderat atau normal ya, business as usual. Barangkali mungkin perubahan-perubahan itu merupakan satu agenda tetap ya, yang akan menjadi tantangan buat para perencana khususnya, apalagi perencana di sektor publik seperti para perencana pemerintah yang tentunya perlu memiliki keterampilan khusus mengenai bagaimana melakukan analisa-analisa, menyusun suatu kebijakan-kebijakan ke depan ya. Dan disinilah barangkali tantangan buat kita baik di SPMI maupun di PPPI khususnya, itu untuk bisa menyiapkan kerangka pikir, menyiapkan suatu skenario pembangunan, baik dalam kerangka jangka panjang maupun kerangka jangka menengah. Jangan dilupakan juga rencana investasinya seperti apa. Nah, inilah barangkali yang perlu dijadikan prioritas, karena tidak mungkin pemerintah bisa menggalang seluruh lini kehidupan manusia, tidak mungkin, tetapi juga ada beberapa sektor yang nanti menjadi agenda politik, tentunya akan menjadi agenda kerja dari pemerintah. Dan pemerintah berarti ada kepala daerah yang akan memimpin, di sana memiliki visi dan misi. Nanti apakah ada perubahan dalam kerangka visi dan misi, disitulah
pertautan antara perencana, baik perencanaan dalam dimensi waktu maupun dimensi spasial nantinya, itu akan saling mengisi. Nah, inilah barangkali hal-hal yang bisa saya sampaikan, apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan sebagai tantangan bagi para perencana pembangunan pemerintah Indonesia ke depan. Demikian dari saya, mudah-mudahan nanti bisa diperjelas dengan lebih dalam oleh Pak Muji. Baik, terima kasih Bu Kencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Heri tadi mengingatkan kepada kita bahwa kita perlu segera menyiapkan kerangka pikir, skenario pembangunan, termasuk juga rencana investasi untuk mendukung pelaksanaan rencana pembangunan. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Bapak Muji. Dan sekarang selanjutnya kita akan menyimak bersama pembukaan oleh Ketua Umum PNPPPI Bapak Idewa Gede Sudiharmreta. Kepada Bapak Gede kami persilakan. Baik, suara saya kedengaran ya? Terdengar Pak, jelas. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Kencana Suluh Hikmah ya. Jadi dipanggilnya Kencana ya. Pak. Luar biasa, anak muda, energik ya pagi ini di tengah hujan deras di Jakarta ini. Kelihatannya di Jogja cerah ya, Kencana. Cerah Pak. Baik, saya coba menyapa kawan-kawan yang ada di room, ada 68 peserta ya. Saya lihat dari laporan SPMI yang daftar itu kurang lebih hampir 100 ya, 100 lebih ya, 110 atau berapa gitu. Tapi yang eligible untuk bisa mengikuti ini mungkin sekitar 70 atau berapa ya. Ya. Jadi seperti itu. Kawan-kawan semuanya. Baik, saya menyapa juga seperti biasa pagi-pagi biar kita semangat walaupun di sini hujan, udah mulai terang tapi salam perencana, bangkit PPPI. Mari. Salam perencana, bangkit PPPI. Salam perencana, bangkit PPPI. Wah, luar biasa nih Pak Muhammad Idrus ini, SKM. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya memberikan beberapa patah kata gitu ya. Mari kita berdoa sejenak ya. Untuk saudara-saudara kita di Turki dan di Syria ya, yang mengalami tragedi bencana gempa bumi yang kita sering tonton di media sosial, di TV ya, gempa bumi yang menelan banyak korban jiwa ya. Semoga para korban mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggal penuh dengan ketabahan menghadapi tragedi kemanusiaan ini. Dan semoga beliau-beliau senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih. Selamat pagi, kawan-kawan semuanya. Kita jumpa lagi di dalam training reguler Sabtu ya, Sabtuan gitu, acara Sabtuan PPPI dalam pengembangan kompetensi ya. Jadi topik hari ini adalah penyusunan RPJMD Provinsi Kabupaten Kota. Jadi Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, tidak terasa ini training yang sudah ke-24 ya, sejak kita buka tahun 2022 atau ketiga tahun 2023 ini. Nah, hari ini turun gunung narasumber, mentor yang senior, yaitu Bapak Muji Purnomo. Ya, ini di Jawa Tengah, beliau sebagai perencana ahli utama di Bapeda Jawa Tengah. Beliau juga sebagai Kapus Pengembangan Organisasi di PNPPPI.
Jadi beliau banyak sekali berbagi pengalaman di kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah dan juga melintang mensupport teman-teman di daerah-daerah lainnya. Jadi terima kasih Pak Muji berkenan memberikan dan berbagi pengetahuan ya dengan kita semua. Nah ini yang muda Bu sebagai Master of Trainer gitu ya, moderator, wajah baru, ini baru tampil ini Pak Agus, terima kasih menemukan bakat luar biasa dari generasi muda PPPI, yaitu Ibu Kencana Suluh Hikmah. Biar bahasa gaul ini saya panggil aja Mbak Kencana ya. Boleh ya, Kencana. Jadi perencana ahli muda dari Bapeda DIY. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Muji, Mbak Kencana. Saya tahu hari ini adalah hari keluarga ya, hari keluarga, tapi luar biasa semangat berbaginya untuk kita semua. Terima kasih Pak Agus, Direktur Pengembangan Kompetensi Perencana, Pak Agus Salim, bersama kawan-kawan di Center of Excellence. Pak Heri Suhermanto, ini guru saya juga gitu, senior di Bappenas, dan beliau malang melintang juga sebagai direktur di Bappenas dan sempat kepala Bapeda di provinsi dalam satu daerah. Jadi beliau banyak pengalaman. Saat ini beliau memimpin lembaga pengembangan perencana dan manajemen pembangunan atau School of Planning and Management Indonesia. Bersama kru, jadi beliau ini yang sehari-hari in charge di dalam kegiatan sebagai koordinator adalah Saudari Ida Cynthia ya. Ini sudah banyak dikenal juga di kalangan PPPI yang sering mengkoordinasi, sering menerima banyak komplain juga begitu ya. Jadi unek-unek dari peserta ditampung oleh Bu Cynthia. Di belakang layar masih banyak lagi terlibat kolaborasi kawan-kawan dari PPPI dan SPMI sehingga training ini bisa berlanjut ya, sustainable sampai ke sesi ke-24 ya. Di sini ada kawan-kawan, ada Bu Setiorini, ada Bu Surinta, ada Mas Gia, ada Mas Dika gitu ya. Ada Iga Sundari, Mas Sahrul, Mas Teguh serta kawan-kawan PNPPI lainnya. Terima kasih untuk semuanya. Kawan-kawan peserta training yang saya hormati, minggu lalu kita sudah membahas dapat bekal terkait dengan penyusunan RPJPD gitu ya. Hari ini tidak kalah pentingnya akan disampaikan oleh Pak Muji nanti, yaitu penyusunan RPJMD sebagai turunan dari RPJPD. Kira-kira apa nih relevansi training penyusunan RPJMD hari ini? Jadi pertama kita tahu bahwa RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan, pentahapan dari dokumen RPJPD ya. Jadi Indonesia, daerah-daerah memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah sebagai arah prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap begitu, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1045. Jadi konstitusi Undang-Undang Dasar 1045 telah ada adanya perubahan ya, perubahan amandemen undang-undang mengakibatkan perubahan di dalam pengelolaan pembangunan. Kita nggak punya lagi GBHN sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan. Ini relevansinya termasuk juga amanat dari pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa rencana pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dengan undang-undang. Yang urgensi yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang RPJPN 2005-2025. Ini sebentar lagi habis, ya. Tahun 2025, kira-kira sebentar lagi. Nah, kita tahu bahwa tahun 2024 akan diselenggarakan pemilu serentak, ya. Tadi sudah disampaikan.
pemilihan presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan juga anggota DPR dan DPRD. Nah, jadi kita semua di sini yang hadir adalah sebagai insan perencana pembangunan, gitu ya. Kami, saya dan kawan-kawan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, saat ini secara maraton, gitu ya, telah melakukan kajian-kajian prakarsa-prakarsa strategis serta perumusan visi Indonesia 2025-2045. Nah, visi ini menjadi dokumen RPJPN 2025-2045. Diharapkan bahwa pada bulan September nanti, September 2023, rancangan RPJPN ini sudah disahkan menjadi undang-undang gitu. Kemudian dokumen ini akan menjadi rujukan bagi pemimpin pemerintahan nasional dan daerah, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, untuk mewujudkan Indonesia 2045 semakin tangguh, gemilang menjadi negara maju 5 besar dunia. Ini kalau kita lihat di dalam kajian-kajian dan lain sebagainya. Saya pikir kawan-kawan di daerah sebagai insan perencana juga sudah mulai bergerak menyiapkan kajian-kajian dan merumuskan RPJPD dan RPJMD. Nah, kira-kira dari uraian di atas, maka training hari ini sangat relevan dengan dinamika pembangunan saat ini dan sangat dibutuhkan bagi para fungsional perencana baik di pusat maupun daerah. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, semoga melalui training singkat ini, peserta memahami prinsip-prinsip dan isi dari bab-bab dalam penyusunan RPJMD, sampai kepada penetapan indikator, output, outcome, dan seterusnya. Nanti ini secara detail akan dikupas tuntas oleh Pak Muji Purnomo. Jadi beliau seperti saya bilang tadi sudah cukup pengalaman di kabupaten di Jawa Tengah menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan. Nah, ini saya terakhir, kawan-kawan peserta training yang saya hormati. Waktu hanya 3 jam, tidak cukup ya. Ini hanya mengupas kulit-kulit dari penyusunan RPJMD gitu ya. Untuk lebih dalam lagi barangkali kita perlu praktek. Saya banyak melihat daerah-daerah banyak melakukan workshop dan lain sebagainya. Kami di PNPPI coba berkontribusi melalui training eksekutif ini, melalui tatap muka nanti. Mudah-mudahan kalau ada teman-teman yang berminat, berkenan, silakan. Tadi Pak Agus sudah menyampaikan akan ada beberapa tema-tema gitu ya, beberapa gelombang. Silakan bagi yang berminat kunjungi website dari spmi.or.id. Demikian saya kira kawan-kawan sebagai pengantar singkat dari saya. Training saya buka. Selamat mengikuti training. Sukses untuk kita semua. Salam perencana, bangkit PPPI. Salam perencana, bangkit PPPI. Kurang kompak ini. Kita harus solid ini. Sekali lagi, salam perencana, bangkit PPPI. Salam berencana, bangkit PPPI. Baik, bangkit PPPI. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om.